Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah dengan NIM B112080. Di video kali ini saya akan mengerjakan atau membuat video tugas pengganti pertemuan dua yang telah diberikan oleh Pak dosen. Yang dimana untuk tugasnya itu adalah ini mempelajari materi yang keenam ini. Sedangkan di situ ada juga pemberian tugas dari Pak dosen itu mengimplementasikan kode dari contoh program dari materi-materi tersebut. Untuk tiap materi atau tiap video memiliki contoh programnya. Langsung saja kita masuk ke codingan. Di sini kita memulai dengan memasukkan import socket. Untuk soalnya di sini adalah ini mengatur dan mendapatkan waktu habis default dari timeout. Untuk functionnya sini kita kasih nama adalah socket timeout, yang dimana socket itu titik komunikasi dari lalu lintas komunikasi antar proses di dalam sebuah jaringan komputer. Selanjutnya kita akan masukkan codingan di sini sama dengan socket, yang dimana socket dalam kurung ini terdiri atas dua socket, yaitu socket AVNet dan socket SockStream, yang dimana socket AVNet-nya ini adalah domain, sedangkan yang SockStream itu ada protokol. Selanjutnya di sini kita masukkan codingan itu print default socket timeout, yang dimana di sini default socket timeoutnya itu untuk menampilkan default dari waktu menampilkan default dari waktu habis socket. Selanjutnya di sini kita masukkan codingan setting out, yang dimana setting out 100, yang dimana dalam codingan ini yang mengartikan bahwa mengatur waktu habis dari soket yaitu 100 detik. Sedangkan yang di sini codingan tersebut adalah menampilkan waktu habis soket, yang dimana contohnya adalah seperti kayak ini, current socket timeout. Untuk materi satu adalah ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua. Tunggu, kita run dulu. Ini adalah hasil runnya dan codingan tersebut berhasil. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yang dimana materi kedua di sini adalah menghandle error pada soket. Pertama-tama kita masukkan function itu adalah main, yang dimana kita akan gunakan sini adalah parser, yang dimana model out parser tersebut memudahkan untuk menulis antarmuka baris perintah yang mudah digunakan. Lanjut kita masuk di codingan ini yang saya blok, yang dimana codingan tersebut itu program menentukan argumen yang diperlukan dan parser akan mencari cara untuk menguraikannya. Modul parser juga secara otomatis itu menghasilkan pesan bantuan dan pengguna, dan juga akan mengeluarkan kesalahan saat pengguna memberikan argumen yang tidak valid pada program, seperti contoh kayak begini berikut. Selanjutnya di sini adalah blok try-nya, yang dimana seperti codingan tersebut ini yang saya blok. Di sini masing-masing kesalahan itu beda-beda. Yang pertama itu jika kita memasukkan codingan ini, codingan tersebut itu untuk menguji. Sedangkan jika hasilnya terjadi kayak begini yang saya blok, akan terjadi kesalahan error dalam membuat soket jika munculnya seperti begini. Sedangkan untuk yang codingan ini, dia itu jika muncul connection error, berarti kesalahan terjadi pada blok ini adalah koneksi gagal. Sedangkan untuk yang seblok ini, codingan yang seblok ini, dia itu jika muncul error sending data, berarti dia itu kesalahan pada blok ini adalah gagal dalam mengirim data. Nah, sama hal dengan yang ini, yang seblok, jika diuji dan akan muncul tulisan error receiving data, berarti kesalahan terjadi pada blok ini adalah saat menerima data. Sama hal juga dengan yang terakhir ini,
Jika terjadi kayak begini berarti dia tuh apa, panjang buffnya itu tidak sesuai, maka akan menghentikan perulangan. Oke, ini untuk materi kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga, yang dimana materi ketiga itu adalah mendeklarasikan ukuran buff yang akan dikirim dan yang akan diterima. Untuk kodingan pertama itu kita masukkan ini, sandbox size-nya itu sama dengan 4096, dan yang kedua itu save size-nya itu buff adalah 4096. Sekarang function itu kita masukkan adalah modify buff size, yang dimana di sini tersebut untuk membuat pada codingan ini. Selanjutnya di sini kita akan membuat socket. Nah, adapun codingan selanjutnya ini yaitu buff size seperti kayak gini. Nah, ini untuk buff size itu memberikan ukuran buffer yang memberikan ukuran buffer dengan get scope yang terdiri atas 3 parameter, yang dimana yang pertama itu ada socket, ini ada socket sol socket, yang dimana yang dimana dia itu menggunakan konstanta ini sebagai argumen level ke get scope. Sedangkan untuk yang ini dia itu socket sosin buff, dia itu mengatur ukuran buffer yang akan dikirim. Dan yang terakhir dia itu ukuran atau buffer size itu atau ukuran size dari buffer. Nah, setelah kita masukkan, kita akan lanjut ke ini codingan tersebut, socket apa ini, set socket, yang dimana set top code ini menyediakan sarana untuk mengontrol perilaku socket, dan set code juga untuk mengalokasikan ruang penyangga, mengontrol waktu tunggu habis, serta mengizinkan siaran data socket. Nah, lanjut kita masukkan codingan bisa socket yang ini. Nah, sampai seterusnya, dan kita akan run. Nah, seperti kita lihat ini runnya adalah berhasil. Selanjutnya untuk materi keempat yaitu kita kembali dulu ke materi ketiga. Tadi kita run. Untuk hasil runnya itu adalah seperti ini. Buffer size-nya itu untuk buffernya tertulis angka ini, sedangkan afternya adalah ini. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat. Lanjut ke untuk materi keempat, yaitu adalah membuat soket ke dalam mode blocking ataupun non blocking, yang dimana sini kita buat functionnya itu dengan nama test socket mode, yang dimana untuk codingan awal ini sama dengan socket dalam kurung socket affinite ini sama socket sock trim, yang dimana itu affinite sebagai kayak pertama tadi itu dia adalah domain, sedangkan untuk stream itu adalah protokol. Ini selanjutnya di sini kita akan masukkan set blocking, ini mana itu kita akan menyetel soket ke pemblokiran benar atau pemblokiran salah. Sedangkan untuk yang kedua ini setting out, dia itu apa, menyeting setting out block itu seperti kayak true sama dengan setting out none. Sedangkan yang ketiga ini set blocking false setara dengan setting out 0,0. Lanjut di sini kita masukkan socket address-nya itu es titik get sock 6. Lanjut kita masukkan printnya itu dengan tulisan trival server launched on socket.
Langsung kita run saja. Nah, seperti ini dia tampilan runnya, yang dimana triple server set soketnya itu adalah 127.0.01. Seperti ini dia berhasil. Lanjut kita masuk ke materi kelima, yang dimana materi kelima itu adalah menggunakan kembali alamat soket. Yang dimana kita lihat seperti codingan berikut ini. Di awal itu kita masukkan functionnya row socket address. Lalu kita masukkan sock seperti tadi, yang dimana adalah domain dan protokol. Lalu di sini all state-nya itu kita masukkan socket scope yang seperti yang tadi. Di sini ada dua lagi, yang dimana socket tersebut adalah sol socket dan so resource apa namanya reset. Selanjutnya di sini kita masukkan ke soket set sokop. Untuk masukkan itu adalah codingan seperti berikut ini, dan sampai selanjutnya ini adalah codingan tersebut. Di local port sini kita mengisi adalah dengan angka 8282, yang dimana di sini SRV-nya itu adalah kita masukkan koordinat seperti biasa yang di atas, soket-soket, kurung soket, Avnet, sama soket sockstring. Lanjut sampai di sini. Lalu kita run coba, dan hasilnya untuk ini soket ya. Sedangkan ini selanjutnya di sini untuk materi terakhir yaitu menampilkan waktu saat ini. Yang dimana di sini kita masukkan pertama adalah import NTP lib-nya, yang dimana arti dari NTP itu adalah Network Time Protocol. Di mana NTP tersebut adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mensinkronkan waktu satu di dalam sebuah jaringan. Sedangkan NTP tersebut sendiri juga berada di dua sisi, yaitu sisi klien dan sisi server. Untuk kegunaan dari NTP tersebut itu layanan adalah kegunaan layanan NTP tersebut itu untuk mempaskan atau menyesuaikan waktu yang ada sesuai regional di mana mesin komputer itu berada. Di sini untuk functionnya kita masukkan print time, yang dimana print time itu untuk waktu. Lalu kita masukkan sini codingan selanjutnya NTP client, yang dimana NTP client itu adalah network time protocol untuk client, dengan memasukkan NTP client sama dengan NTP lead titik NTPC client, NTP client. Untuk selanjutnya responsnya itu memasukkan NTP client. Requestnya itu seperti ini, pool NTP orang, yang dimana pool NTP ORJ itu adalah kumpulan server waktu virtual besar yang menyediakan layanan NTP andal yang mudah digunakan untuk jutaan klien. Seperti itu saja, kita akan run. Sorry, kita belum save dulu. Untuk hasil runnya ini yang 6 adalah seperti ini. Mungkin itu saja paparan materi yang saya jelaskan ini dalam bentuk video. Mohon dan lebihnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Bila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.